sudah instruksi, sudah di undang-undang masih ditegaskan bahwa judi dilarang. Ya emang kita harus bersama-sama lah untuk itu harus ikut juga mendukung program pemerintah juga. Kalau yang masih tertuang di dalam undang-undang dan sampai saat ini belum dicabut terkait dengan hal judi, itu memang kita sebagai masyarakat dan pemerintah harus bersama-sama mengikuti daripada apa yang tertulis dalam undang-undang itulah. Nah, terkait dengan mengkhusus ke Tajen, ini kan ada di Bali, ada di Bali. Karena sebenarnya Tajen ini kan diidentikan dengan tabura, tapi karena perkembangan berkelanjutan, kadang-kadang Tajen ini sudah dilegalkan judi kan gitu ya. Nah, sebenarnya masyarakat pasti menginginkan tabura yang dipersembahkan untuk kegiatan-kegiatan upacara ya agar tetap diberikan itu agar tetap, karena bagaimanapun itu sudah menjadikan kegiatan rutin setiap upacara dan tradisi dilaksanakan tabura. Nah, antara pengertian tabura dan Tajen ini kan beda. Kalau tabura biasanya kan ya hanya 3 kali pertarungan gitu, hanya 3 kali silat biasa. Tidak lebih dari 3. Lebih dari 3 dan dilaksanakan di tempat upacara. Karena yang dicari kan darah ayam itu sesuai dengan penuturan daripada para tokoh-tokoh dan pengecil dan juga yang berkecimpung di kegiatan dengan adat dan budaya. Itu ada taruhannya enggak itu Pak gitu? Seharusnya tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Itu memang murni untuk tabura. Ya, tapi sekarang karena dididikkan dengan Tajen, ini kan kadang-kadang ya kegiatan ini kan berkesinambungan, misalnya melebihi gitu loh, melebihi dari 3 set, sudah itu dilaksanakan dengan taruhan. Nah, inilah diidentikan dengan Tajen. Sekarang kan ada pro dan kontra juga. Iya, betul. Pro dan kontra. Karena ini sudah sprint, sudah merupakan instruksi dari pusat bahwa sementara judi itu harus ditutup, diberangus. Ya, diberangus ya kita ikuti. Artinya ya kita harus diam, kita harus hormat dengan apa yang telah disampaikan baik dalam bentuk instruksi maupun edaran baik dari Kapolri, dari Presiden gitu loh. Nah, untuk kedepannya bagaimana? Nah, inilah mudah-mudahan ini dipikirkan bersama. Harus ada duduk bareng. Ya, harus duduk bersama. Apakah ternyata Tajen itu merugikan gitu misalnya? Ini kan harus didiskusikan. Karena tetap ini positif dan negatifnya ada. Kalau positifnya kan, kalau harus tanya, mungkin kalau positifnya peredaran ekonomi, ya para pedagang pedesaan, ya mereka dapat jualan, sudah itu yang punya ternak, misalnya di ternak babi, ayam gitu, mereka karena bergulir ini kan juga laku gitu loh. Ya, imbasnya ekonominya sehingga petani itu merasa gitu loh. Nah, mungkin negatifnya kan kadang-kadang karena menuang, sudah itu tidak mengukur waktu inilah. Nah, ini perlu duduk bersama bagaimana mengapa di luar negeri judi itu bisa kan? Seperti di Genting di Filipina itu kan bisa. Gitu. Kalau menurut pemikiran saya, kalau ini perlu dilegalkan, ayo kita bersama-sama dibuatkan sebuah payung hukum misalnya. Walaupun dicabut misalnya undang-undang itu ya sah-sah saja, tapi kan harus dibuatkan payung hukumnya, diatur sehingga menguntungkan semua pihak gitu loh. Kalau ini tidak diatur kan sekarang dengan semaraknya HP, semaraknya teknologi, mereka tidak Tajen tapi mereka kan menjudi online, malahan berbahaya kan? Karena uang kita kan tergerus semuanya ke luar negeri. Perbandingannya? Ya perbandingannya lagi malahan tidak bisa terukur. Kalau Tajen ini misalnya akan bisa
apa legalkan kan lebih bagus juga menurut pandangan kami itulah. Satu kan ada segi positifnya, negatifnya. Yang penting mereka diatur, mereka dipayungi sebuah entah itu namanya undang-undang, dan itu di bawahnya ada peraturan apakah itu gubernur atau bupati, sehingga ini bisa semua menguntungkan. Itu. Untuk DPRD Gianyar sendiri ada rencana untuk mengusulkan melegalkan tajen itu? Oh belum ada. Tapi belum ada. Jangankan mengusulkan sekarang karena memang situasinya belum. Situasinya kan terkait dengan kasus Sambo ini, ya dulu sudah pernah diwacanakan, tapi karena memang pemerintah di pusat belum memberikan lampu hijau, sehingga kan daerah memang banyak sudah mengusulkan. Ya banyak sudah dulu. Memang kan usulan ini awalnya kan muncul dari Gianyar. Oh ya pribadinya. Oh. Ya pribadinya, oknumnya gitu loh. Artinya masyarakat lah. Ya mewakili dari masyarakat. Ya masyarakat, mewakili para para bobotoh ya dengan melihat situasi dan di lapangan, tapi pribadinya bukan lembaganya itu ya. Lembaganya. Ya mereka kan wajar juga memberikan pendapat. Wajar memberikan pendapat. Kalau sepanjang itu nanti memberikan kontribusi yang positif terhadap keberlangsungan ekonomi dan juga terkait kegiatan masyarakat, mengapa tidak didukung? Tapi kalau merugikan kan jelas ini kita tolak pasti itu. Berarti itu termasuk aspirasi masyarakat ya? Oh bilanglah itu aspirasi masyarakat, aspirasinya pribadi dituangkan dalam bentuk sebuah informasi gitu lah. Tapi secara kelembagaan memang kami kan belum berani. Tapi sudah sempat diusulkan ke DPR oleh masyarakat? Belum. Itu mungkin melihat fenomena di lapangan, usulnya masyarakat, para bobotoh gitu loh. Karena mungkin pendapatan mereka, penghasilan kegiatan mereka dari sana. Sekarang dengan induksi Pak Kapolri semua judi harus ditiarap dulu. Sehingga kan mereka ini tidak punya kegiatan. Ya situasi COVID juga, ya ekonomi, ya tidak salah kayaknya masyarakat itu yang menyampaikan pendapat. Nah diterima dan tidak diterima kan keputusan pusat. Karena mereka salah seorang wakil yang mungkin mewakili masyarakat sah saja untuk menyampaikan pendapat. Tapi konteks nanti diterima dan tidaknya kan semua itu karena di sana kan yang punya kewenangan penuh kan ada di DPR pusat, DPR di Tok Palu dengan beberapa kementerian atas perintah Pak Presiden misalnya ya ditindaklanjuti dengan sebuah rapat-rapat sehingga ada sebuah keputusan gitu loh. Tapi dengan kajian yang sifatnya taburah sendiri DPR mendukung. Kalau taburah untuk kegiatan keagamaan kami dukung. Tapi dengan catatan ya harus kita awasi gitulah. Karena disampaikan karena upacara yang sah itu kan ya harus ada untuk persembahan budaya. Itulah artinya tidak diselingi dengan judi. Ya, diselingi dengan judi. Memang kalau seperti ini kan kami ya harus memang jangan pernah kami harus melegalkan. Ya, artinya kami pasti menolak itulah. Kalau untuk taburah setiap kegiatan itu ya kalau seperti dulu itu kan diawasi. Setiap akan taburah 3 set, baik Pak Bimas ya Babinsa yang ada di desa itu mengawasi dulu, diberikannya 3 set, habis itu ya sudah tutup, tak ada tabuhan, tak ada taruhan judi, tak ada. Karena sampai sekarang masih diawasi oleh Babinsa, Babinmas. Tapi sekarang kan sudah sebenarnya belum belum karena ada instruksi dari judi. Tapi terkait dengan hal ini harapan taburah itu ya 3 set itu ya bisa kita carikan solusi. Ya bagaimanapun kepentingan antaragama, adat dan budaya ini kan perlu juga kita lestarikan. Karena itu kan sudah ada di nenek moyang kita terkait dengan taburah. Tapi ya kalau judi karena itu memang sekarang undang-undang belum dicabut ya kita harus tiarap. Jangan pernah itu. Jangan pernah dilakukan. Ya jangan dilakukan. Kita akan berurusan dengan hukum. Kita melanggar hukum. Termasuk ini taburah juga ditiadakan sementara ini. Oh sementara ya belum jadi betul. Termasuk kajian untuk kegiatan agama sekarang. Iya masih belum bisa dilaksanakan. Nah mudah-mudahan nanti ya
semua instansi baik pemerintah ya agar taburah yang memang betul-betul dipersembahkan untuk upacara dan budaya itu diperkenankan gitu lah. Dengan pengawasan yang ketat. Silakan memfungsikan ada Bimas, Pak Babinsa, bagaimana menjembati ya antara kepentingan adat dan budaya, kepentingan pemerintah dan masyarakat wisata penuhi gitu loh. Kalau ini juga kan kasihan juga masyarakatnya dia bikin upacara besar-besar misalnya. Karena tersurat di dalam doa apapun kan saya kurang tahu. Tapi ini menurut cerita nenek moyang ya cerita para pengincir tokoh-tokoh bahwa kegiatan upacara Hindu itu kan memang salah satunya harus dipersembahkan dengan taburah itu harapan silakan pemerintah nanti bagaimana untuk bisa membantu masyarakat terkait dengan taburah ya dengan dilakukan pengawasan sehingga satu terkait dengan instruksi dari Pak Kapolri sekarang semua judi tidak boleh dilaksanakan ya kami hormat ya tapi kepentingan adat dan budaya kayak taburah mohon dipertimbangkan. Siap. Ya. Itu